Planet kita sedang tidak baik-baik saja. Ini sebuah krisis. Dan di tengah semua ini, mungkin muncul pertanyaan yang tidak terduga. Mungkinkah iman justru menjadi bagian dari solusi? Nah, kali ini kita akan menyelami sebuah gagasan yang sangat kuat, yang disebut ekoteologi. Sebuah jawaban dari dunia iman untuk tantangan lingkungan terbesar di zaman kita. Jadi, pertanyaan besarnya ya ini, bisakah agama, sesuatu yang sering kali kita pandang sebagai urusan pribadi antara kita dan Tuhan, ternyata justru memegang kunci solusi untuk krisis iklim? Jawabannya mungkin akan sedikit mengejutkan bagi sebagian dari kita. Angka ini 78%. Ini bukan sekedar statistik ya. Angka ini adalah representasi dari bencana nyata, banjir, longsor, dan kekeringan yang terjadi di Indonesia antara tahun 2005 hingga 2015. Dan realitas yang begitu dekat ini seolah mendorong kita untuk mencari jawaban yang lebih dalam. Jawaban yang melampaui sekedar data dan teknologi, tapi masuk ke ranah spiritual, bahkan teologis. Oke, tapi sebelum kita jauh-jauh bicara soal solusi, ada baiknya kita jujur dulu melihat akarnya. Pernahkah kita berpikir bagaimana jika cara kita memandang alam selama ini sebagian justru dibentuk oleh sebuah kesalahpahaman? Kesalahpahaman atas sebuah mandat kuno? Nah, untuk itu, kita perlu sedikit menengok ke perdebatan teologis yang ternyata punya andil besar. Ada seorang sejarawan bernama Lynn White yang pernah melontarkan sebuah kritik yang bisa dibilang sangat tajam. Menurutnya, ada penafsiran teologi tertentu yang tanpa sadar telah menjadikan manusia sebagai pusat dari segalanya. Istilahnya antroposentris. Nah, pandangan inilah yang kemudian menciptakan semacam jarak antara kita dengan alam. Seolah-olah kita ini diberi izin untuk mengeksploitasi tanpa batas. Nah, disinilah letak perbedaannya yang sangat mendasar. Di satu sisi, ada paradigma antroposentris. Ini yang seringkali menafsirkan kata taklukkanlah dalam kitab suci sebagai sebuah perintah untuk mendominasi alam. Tapi di sisi lain, paradigma ekoteologis justru menyoroti mandat yang lain dari kitab yang sama, yaitu usahakan dan peliharalah. Jadi ini pergeseran yang luar biasa. Peran kita bukan lagi sebagai penguasa, tapi sebagai penata layan atau steward. Seseorang yang dipercaya untuk merawat rumah kita bersama. Ya, dari pergeseran pemahaman inilah, kemudian lahir sebuah jawaban teologis yang sangat relevan untuk zaman kita sekarang, ekoteologi. Ini seperti sebuah undangan untuk membawa iman kita kembali membumi. Lalu apa sih sebenarnya ekoteologi itu? Kalau mau disederhanakan, ini adalah cara teologi untuk merespon krisis lingkungan. Tapi catat ya, ini bukan sekedar bab tambahan dalam buku teologi. Bukan, ini lebih seperti sebuah cara pandang baru yang fundamental tentang bagaimana seharusnya Tuhan, manusia, dan alam itu saling terhubung. Gagasan ini pada dasarnya berdiri di atas 3 pilar utama. Yang pertama, pemahaman bahwa semua ciptaan itu pada dasarnya baik dan berharga di mata Tuhan, bukan cuma ada untuk kepentingan manusia. Lalu yang kedua, peran kita ini bukan pemilik, melainkan pemelihara. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling radikal, adalah keyakinan bahwa keselamatan itu sifatnya holistik. Artinya bukan hanya untuk manusia, tapi untuk pemulihan seluruh ciptaan yang sedang terluka. Nah, dengan kerangka berpikir seperti ini, perusahaan lingkungan jadi punya dimensi yang sama sekali baru. Ini bukan lagi sekedar isu kebijakan atau masalah teknologi. Bukan, ini menjadi sebuah persoalan moral dan spiritual. Bahkan, ekoteologi memberinya sebuah nama yang sangat kuat, dosa ekologis, yaitu setiap tindakan yang merusak keharmonisan hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Dan logikanya, kalau ada yang namanya dosa, maka jawaban yang dibutuhkan adalah pertobatan. Tapi ini bukan sekedar rasa bersalah sesaat ya. Yang dimaksud di sini adalah sebuah pertobatan ekologis, sebuah transformasi total yang mengubah cara kita berpikir, cara kita merasa, dan pada akhirnya cara kita bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Lantas, apa dampaknya bagi institusi-institusi keagamaan seperti gereja misalnya? Nah, perubahan cara pandang ini ternyata secara fundamental juga mengubah pemahaman tentang apa itu misi mereka di dunia. Fokus misi jadi tidak lagi melulu soal manusia atau antroposentris. Fokusnya meluas untuk pemulihan seluruh ciptaan. Jadi, institusi seperti gereja kini dipanggil untuk menjadi agen penyembuhan bagi dunia yang terluka, bukan hanya secara sosial, tapi juga secara ekologis. Terus, wujud praktisnya seperti apa? Macam-macam. Bisa sesederhana doa dan ibadah yang mengangkat tema tentang ciptaan. Bisa juga melalui pendidikan iman yang secara eksplisit mengajarkan tanggung jawab ekologis. Atau bahkan, sesuatu yang simpel seperti mengadakan ibadah di alam terbuka untuk membantu kita merasakan kembali koneksi dengan bumi. Inilah yang namanya spiritualitas yang benar-benar dihidupi.
Tapi, penting untuk digarisbawahi, ekoteologi itu bukan cuma soal teori dan konsep di atas kertas. Keyakinan ini benar-benar menjadi bahan bakar untuk aksi-aksi nyata di tingkat akar rumput. Dan buktinya sudah ada loh di berbagai penjuru Indonesia. Banyak komunitas berbasis iman yang sekarang menjadi motor penggerak. Mulai dari membangun pembangkit listrik mikrohidro, memelopori pertanian organik, sampai turun tangan melakukan advokasi untuk kebijakan pro-lingkungan. Ini adalah bukti hidup bahwa teologi itu bisa dan memang menjadi katalisator perubahan yang sangat nyata. Pada akhirnya, kalau kita renungkan, pesan dari ekoteologi ini sebenarnya melampaui batas-batas agama. Pesannya universal, sederhana saja. Bumi ini adalah satu-satunya rumah yang kita punya, rumah kita bersama. Jadi, tanggung jawab untuk merawatnya ya bukan tugas satu kelompok saja, tapi panggilan untuk kita semua, sebagai sesama penghuni planet ini. Jadi, mari kita akhiri pembahasan ini dengan sebuah perenungan. Di tengah krisis yang kita hadapi bersama ini, pertanyaan tentang warisan itu bukan lagi sekedar obrolan filsafat yang abstrak. Ini soal nyata. Ini soal masa depan anak cucu kita. Pertanyaan besarnya sekarang kembali kepada kita masing-masing. Warisan seperti apa yang akan kita tinggalkan? Dan apa jawaban Anda?